Perkenalkan, nama saya Basiratul Hidayah dari kelas 10 Desain Komunikasi Visual. Di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang segitiga exposure. Ibarat kata rumah, segitiga exposure itu adalah fondasi di dunia fotografi. Apa sih segitiga exposure itu? Exposure triangle atau segitiga exposure adalah 3 elemen dasar yang berfungsi untuk mengatur pencahayaan yang ada di fotografi. Jadi, bagus tidaknya hasil foto kalian tergantung dari segitiga exposure atau settingan di HP kalian. Segitiga exposure itu terdiri dari 1. Shutter speed, yang kedua aperture, dan yang ketiga ISO. Shutter speed adalah kecepatan waktu aperture terbuka dalam menerima cahaya yang masuk. Nah, shutter speed ini terbagi menjadi 2 bagian, shutter speed cepat dan shutter speed lambat. Shutter speed cepat itu dapat dikategorikan mulai dari 1/250 sampai 1/8000. Shutter speed lambat itu dapat dikategorikan mulai dari 30 detik sampai 1/30 detik. Nah, di sini saya akan memfoto sebuah kipas. Yang pertama, saya akan menggunakan shutter speed yang lambat. Shutter speed yang lambat, pas difoto, otomatis kipasnya kayak kelihatan muter gitu. Di foto yang kedua, saya menggunakan shutter speed yang agak cepat, yaitu 1/250. Ketika saya menggunakan shutter speed yang cepat, otomatis kipasnya kelihatan kayak diam gitu, padahal itu masih bergerak loh. Saat kita menggunakan shutter speed lambat, memang hasil foto kita menjadi terang, tetapi ada yang namanya motion blur. Motion blur ini adalah gerakan yang tercipta ketika objek yang kita foto itu bergerak. Yang kedua, ada aperture atau diafragma. Biasanya, aperture atau diafragma ini disebut dengan satuan F kecil. Nah, terus apa sih fungsi aperture ini? Kalau shutter speed tadi kan, seberapa lama kalian membiarkan cahaya yang masuk. Nah, kalau aperture ini, seberapa banyak cahaya yang masuk melalui lensa. Aperture ini diibaratkan dengan jendela rumah kalian. Biasanya di jendela ada kordennya kan? Apabila kita membuka kordennya lebar-lebar, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak. Dan sebaliknya, apabila kita membuka kordennya sempit, maka cahaya yang masuk juga akan sedikit. Semakin kecil angka F-nya atau semakin lebar bukaannya, hasil foto akan lebih terang dan ruang ketajaman akan semakin sempit, sehingga hasilnya bokeh atau blur background-nya. Dan begitupun sebaliknya, semakin besar angka F-nya atau semakin sempit bukaannya, hasil foto akan lebih gelap, tapi ruang ketajaman akan semakin luas. Ini adalah contoh hasil foto yang menggunakan aperture berbeda. Di foto sebelah kiri menggunakan f16, karena menggunakan bukaan yang kecil, maka otomatis objek dan background-nya ikutan fokus. Di foto sebelah kanan menggunakan f1.4, karena menggunakan bukaan yang lebar, maka otomatis background-nya jadi blur banget, atau yang disebut dengan bokeh. Nah, yang terakhir ada ISO. Apa sih fungsi ISO itu? ISO ini adalah memaksakan kamera agar lebih peka terhadap cahaya. Namun, apabila nilai ISO semakin tinggi, maka akan menghasilkan gambar yang banyak noise atau bintik hitam pada foto. Sedangkan semakin rendah nilai ISO, maka akan semakin jernih foto tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk belajar.